UMKM yang pertama yaitu mie ayam Kamandaka. Mie ayam Kamandaka terletak di Jalan Kamandaka, Bobosan, Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbaten, Kabupaten Banyumas. Mie ayam Kamandaka memiliki beberapa cabang atau sekitar ada 6 cabang dan menggunakan strategi pemasaran melalui diferensiasi produk. Diferensiasi produk di sini yang mie ayam Kamandaka sajikan adalah dengan berbagai varian yang berbeda, mulai dari segi rasa, topping, porsi, harga, sambal, dan pelayanan yang berbeda dengan mie ayam pada umumnya. Pemilik UMKM mie ayam Kamandaka bernama Bapak Raman Kamandaka. Nah, nama mie ayam Kamandaka ini diambil dari nama belakang beliau, yaitu Raman Kamandaka atau nama famili atau keluarga. Mie ayam Kamandaka ini berdiri dari tahun 2006 atau sekitar sudah 17 tahun. Nah, untuk produk yang dijual oleh mie ayam Kamandaka ini yaitu berbagai menu mie ayam dengan harga yang dibanderol cukup murah dan ramah di kantong. UMKM mie ayam Kamandaka ini sudah cukup terkenal sehingga memiliki banyak konsumen atau pelanggan dan omset yang didapatkan atau pendapatan yang didapatkan rata-rata per bulan yaitu sebesar 139 juta. UMKM mie ayam Kamandaka ini sudah memiliki legalitas kehalalan produk atau sertifikasi halal, di mana Bapak Raman Kamandaka sendiri ini sadar mengenai pentingnya sertifikasi halal terhadap usahanya yang telah lama berdiri dan dapat membangun kepercayaan para konsumennya. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mie ayam Kamandaka sendiri yaitu adanya persaingan usaha yang ketat, di mana semakin kesini itu semakin banyak bermunculan mie ayam dengan model yang baru atau model yang semakin modern seperti mie ayam hot plate, mie ayam bakar, dan lain sebagainya, sehingga mie ayam Kamandaka dengan ciri khas mie ayam yang tradisional menjadi faktor pemicu atau yang mempengaruhi usahanya. Nah, itu adalah beberapa macam varian yang mie ayam Kamandaka sajikan. Dapat dilihat di situ ada mie ayam original, mie ayam ayam belak, mie ayam keju, mie ayam paha, mie ayam ceker, dan mie ayam sayap. Selain itu, di mie ayam Kamandaka juga menyediakan minuman untuk menemani menyantap mie ayam seperti es teh manis, es jeruk, es coffee mix, atau bisa juga teh hangat, dan di sana juga menyediakan kerupuk dan lain sebagainya. UMKM yang kedua yaitu Zam-Zam Tank Purwokerto. Nah, UMKM Zam-Zam Tank Purwokerto ini terletak di berbagai macam tersebar di Kabupaten Banyumas. Karena UMKM Zam-Zam Tank ini memiliki 18 outlet di Kabupaten Banyumas. Nah, untuk letak yang pertama atau tempat utamanya itu di Kria Karangindah Blok K1 Gandasuli Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Nah, UMKM Zam-Zam Tank ini merupakan usaha di bidang minuman yang menyajikan minuman Thai tea atau minuman rasa Thailand. Pemilik UMKM Zam-Zam Tank Purwokerto ini bernama Bapak Dudi Junayadi yang telah mendirikan usaha UMKM ini dari tahun 2019 atau sekitar 4 tahun. Produk yang dijual oleh UMKM Zam-Zam Tank Purwokerto ini yaitu aneka jenis Zam-Zam Tank atau aneka jenis minuman Thai tea dengan rasa yang enak, segar, dan dikemas dengan kemasan yang menarik. Untuk omset atau pendapatan rata-rata per bulan yang Zam-Zam Tank peroleh dari 18 outlet yang tersebar di Kabupaten Banyumas yaitu sebanyak 165 juta per bulan. UMKM Zam-Zam Tank ini memiliki sertifikasi halal sehingga banyak pelanggan atau konsumen yang setia atau membeli minuman-minuman dari Zam-Zam Tank ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM Zam-Zam Tank ini yaitu ada cuaca, di mana ketika cuaca turun atau cuaca hujan, konsumen atau pelanggan Zam-Zam Tank itu cenderung mencari minuman-minuman yang hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Selain itu, adanya persaingan usaha yang semakin ketat, di mana dari usaha yang sejenis Thai tea atau yang serupa dengannya yang semakin banyak dengan harga yang ekonomis atau jauh lebih murah. Nah, ini adalah berbagai jenis minuman Thai tea yang Zam-Zam Tank berikan atau sajikan, yaitu dapat dilihat yaitu di situ ada Thai tea, taro, hazelnut, Milo green tea, red velvet, creamy latte, coffee, green tea, vanilla blue, cocoa dark, Milo green tea, avocado, cocoa avocado, dan itu adalah 3 varian best seller dari Sobat Time. UMKM yang ketiga yaitu Gudeg Besek Pak Bima. Nah, UMKM Gudeg Besek Pak Bima ini terletak di Jalan Supriyadi, Sokayasa, Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Nah, UMKM Gudeg Besek Pak Bima ini belum memiliki cabang atau hanya memiliki 1 warung saja. UMKM Gudeg Besek Pak Bima merupakan usaha yang menjual aneka macam jenis gudeg dengan yang spesial yaitu menggunakan kemasan besek. Pemilik UMKM Gudeg Besek Pak Bima adalah Bapak Bima sendiri. Nah, UMKM ini itu berdiri sejak tahun 2018 atau sekitar 5 tahun. Produk yang dijual oleh UMKM Gudeg Besek Pak Bima di sini yaitu aneka macam gudeg dengan ciri khas yaitu dikemas menggunakan besek. Omset rata-rata yang diperoleh oleh UMKM Gudeg Besek Pak Bima ini yaitu dalam 1 bulan itu memiliki rata-rata omset sekitar 162 juta per bulan. Gudeg Besek Pak Bima ini sudah memiliki sertifikasi halal sehingga bahan-bahan yang digunakan untuk membuat gudeg besek ini merupakan bahan-bahan yang sudah terjamin kehalalannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha Gudeg Besek Pak Bima ini yaitu kurangnya SDM dan kurangnya diperluasnya cabangnya, sehingga konsumen itu tidak membeli hanya di satu tempat sehingga tidak mengantri. Nah, selain itu cara memasarkan atau strategi pemasaran yang digunakan itu juga perlu diubah karena Gudeg Besek Pak Bima ini dijual tidak secara online atau tidak melalui Gojek, Shopee Food sehingga jangkauan pasarnya itu kurang luas. Pelayanan yang diberikan juga kurang cepat karena
dengan SDM yang sedikit, sedangkan konsumen yang banyak membuat para karyawan atau yang melayani itu keteteran. Nah, ini adalah tampilan dari gudeg besek Pak Bima dengan ciri khasnya yaitu dikemas menggunakan besek. Nah, untuk gudeg besek Pak Bima sendiri itu berbeda dengan gudeg pada umumnya yang didominasi dengan rasa manis. Sedangkan gudeg besek Pak Bima itu menyesuaikan dengan selera masyarakat Purwokerto yaitu suka pedas, sehingga gudeg besek Pak Bima itu disajikan dengan krecek yang rasanya pedas. UMKM yang keempat yaitu Lilac Beauty Face Make Organik. Nah, UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini terletak di Desa Sukawera, RT 4 RW 7, Cilongok, Banyumas. Nah, UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini belum memiliki cabang dan belum memiliki toko karena masih berproduksi di rumah. Karena pemilik dari UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini adalah seorang mahasiswa yang memanfaatkan peluang yang ada menjadi seorang pembisnis yang sukses. Meskipun usahanya di rumah, UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini sudah memiliki banyak pelanggan atau banyak konsumen yang memakainya. UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini menggunakan 100% bahan alami atau bahan organik sehingga tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti bahan-bahan kimia. Pemilik UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini yaitu bernama Mbak Rizka Linda Febriaini, dan beliau telah mendirikan usaha UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini dari tahun 2021 atau sudah sekitar 2 tahun. Produk yang dijual oleh UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini adalah produk masker organik yang memiliki banyak manfaat untuk wajah. Untuk omset atau pendapatan rata-rata per bulan yang diperoleh dari usaha masker organik ini adalah 2.100.000 per bulan. Untuk UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini, secara legalitas kehalalan belum memiliki sertifikasi halal. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM Lilac Beauty Face Make Organik ini yaitu adanya persaingan usaha yang ketat dan bahan produksi yang mengalami perubahan. Nah, ini adalah beberapa varian yang UMKM Lilac Beauty Face Make Organik itu jual atau masker organik yang beliau jual, yaitu di situ ada daun stevia, daun mint, ada green tea, ada koko, ada kopi, ada turmeric atau kunyit, ada krokoal, ada kulit manggis, dan taro. Banyaknya varian masker organik yang UMKM Lilac Beauty Face Make jual ini memiliki banyak manfaat seperti untuk beruntusan, menghilangkan bekas jerawat, menghilangkan jerawat, dan permasalahan-permasalahan kulit yang pada umumnya dihadapi apabila menggunakan masker organik ini sangat terbantu karena dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, untuk UMKM yang terakhir atau UMKM kelima yaitu UMKM Vol Tobacco. UMKM Vol Tobacco ini terletak di Jalan Lejen Soemarto, nomor 357, RT 6 RW 2, Karangjambu, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Nah, UMKM Vol Tobacco ini sudah memiliki 3 cabang yang terletak di Kabupaten Banyumas. UMKM Vol Tobacco ini merupakan usaha yang menjual tembakau mentah dengan berbagai jenis tembakau yang memiliki flower dan aroma yang beraneka ragam. Pemilik UMKM Vol Tobacco ini bernama Mas Indra, dan Mas Indra ini telah mendirikan usaha tembakau mentah ini sejak tahun 2014 atau sekitar 9 tahun. Produk yang dijual oleh UMKM Vol Tobacco ini yaitu tembakau mentah dengan kualitas yang bagus dan harga yang murah. Untuk omset atau pendapatan rata-rata per bulan yang Mas Indra peroleh dari mendirikan UMKM Vol Tobacco ini yaitu per bulannya mendapat Rp10.800.000. UMKM Vol Tobacco ini belum memiliki sertifikat halal. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi usaha UMKM Vol Tobacco ini yaitu adanya persaingan yang ketat, di mana semakin kesini itu semakin banyak usaha yang mendirikan toko tembakau mentah. Selain itu juga bahan baku yaitu tembakau yang memiliki masa kadaluarsa sehingga apabila tidak terjual maka akan rugi. Nah, ini adalah penampakan berbagai macam varian tembakau mentah dengan aroma atau flower yang beraneka ragam yang disajikan sesuai dengan selera masing-masing konsumen. Setelah saya melakukan observasi dan wawancara terhadap 5 UMKM di Kabupaten Banyumas, yaitu ada mie ayam Kamandaka, ada Sem-Sem Purwokerto, ada gudeg besek Pak Bima, ada masker Lilac Beauty Face Make Organik, dan ada toko tembakau Vol Tobacco. Nah, dari kelima UMKM tersebut, setelah saya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mereka masing-masing, saya di sini akan memberikan solusi atau masukan terhadap 5 UMKM tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu terhadap UMKM mie ayam Kamandaka. Nah, melihat sekarang banyaknya mie ayam yang memiliki model baru, yaitu seperti mie ayam hot plate, maka mie ayam Kamandaka dengan ciri khas mie ayam yang tradisional, dengan daging yang melimpah dan rempah yang maknyus. Nah, mie ayam Kamandaka itu bisa merubah tampilan dari mangkok atau tempat mie ayamnya menjadi tempat yang lebih menarik lagi. Selain itu, dari segi tata letak atau desain interiornya bisa merubah menjadi lebih menarik lagi, sehingga konsumen yang menyantap mie ayam tersebut selain menikmati hidangan yang enak juga menikmati suasana tempat yang nyaman dan menarik. Nah, untuk UMKM yang kedua yaitu UMKM Sem-Sem Purwokerto. Lihat strategi pemasarannya itu apakah perlu diperbaiki lagi atau perlu dirubah, karena strategi pemasaran itu cukup memiliki peran yang sangat penting dalam
mendapatkan konsumen atau meningkatkan penjualan. Nah, bisa juga Tempe Purwokerto itu mengadakan berbagai macam promosi dan bisa juga menambah berbagai produk dengan topping-topping yang lebih menarik lagi atau topping-topping yang bervarian lagi, sehingga konsumen lebih tertarik untuk mencoba atau mengkonsumsi minuman Thai tea tersebut. Untuk UMKM yang ketiga yaitu UMKM Gudeg Besek Pak Bima, Bapak Bima sebaiknya membuka cabang lagi karena usaha Gudeg Besek Pak Bima ini sudah memiliki banyak konsumen atau dalam satu hari itu bisa laku terjual sekitar 300 sampai 500 porsi atau bahkan 1000 per hari, sehingga apabila Bapak Bima hanya memiliki satu cabang gudeg besek maka akan keteteran, dan apabila Bapak Bima memperbanyak cabang lagi maka bisa menambahkan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi, sehingga untuk konsumen yang membeli juga tidak hanya di satu tempat tetapi bisa di tempat lain, dan mereka tidak mengalami ngantri atau kecewa dengan pelayanan yang kurang cekatan. Selain itu juga untuk strategi pemasaran, melihat sekarang teknologi yang semakin canggih, maka dengan memasarkan Gudeg Besek Pak Bima melalui online seperti Gojek, Shopee, Grab, maka bisa juga usaha Gudeg Besek Pak Bima ini semakin maju dan semakin terjual secara luas. Nah, untuk UMKM yang keempat yaitu Lilac Beauty Face Mask Organik atau yang menjual masker organik, dikencar lagi pemasarannya. Selain itu juga mendaftarkan sertifikasi halal produk masker organiknya, karena meskipun menggunakan 100% bahan alami akan lebih bagus lagi apabila memiliki sertifikasi halal, karena konsumen itu melihat suatu produk apalagi untuk wajah itu dilihat dari sertifikasi halal dan standar BPOM-nya. Nah, apabila telah memiliki sertifikasi halal maka konsumen akan lebih percaya lagi untuk menggunakan masker organik tersebut. Nah, selain itu Lilac Beauty Face Mask Organik itu bisa mencari atau memperbanyak reseller sehingga untuk menjaring jaringan yang lebih luas dan memasarkan produknya dengan lebih luas dan bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, untuk UMKM yang kelima yaitu UMKM Full Tobacco, sebaiknya menyediakan tempat yang bersih, rapih, nyaman dan menarik sehingga para pelanggan itu betah di situ. Selain itu juga bisa mencari supplier yang bisa dipercaya atau ketika bahan tembakonya itu mengalami kadaluarsa masih memiliki nilai jual atau bisa ditukar.